baik. Sebelumnya saya minta satu orang, siapa pimpin kita dalam lagu Indonesia Raya. Icon, ya, kesini. Tepuk tangan untuk Icon. Iya. Jadi kenapa harus dengan lagu Indonesia Raya? Ini menunjukkan rasa nasionalis kita. Selanjutnya yang poin tertinggi untuk tugas kita kemarin, memimpin kita dalam doa kepada silakan pimpin doa. Maju. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Terima kasih kepada Sheila yang telah membawa kita dalam doa. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita berikutnya, saya persilakan untuk duduk. Terima kasih. Ya. Saya membacakan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi materi pokok kita hari ini adalah gaya dan pengaruhnya dalam kehidupan. Gaya dan pengaruhnya dalam kehidupanku. Sekarang apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini? Yang pertama, siswa mendeskripsikan jenis-jenis gaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, siswa dapat membandingkan gaya yang diberikan terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, siswa dapat menyimpulkan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita, saya mau tanya dulu, bagaimana hubungan gaya dengan gerak benda dan bentuk benda? Ya, silakan. Hubungan antara gerak. Kuat. Semakin besar tenaga manusia, semakin cepat bergerak. Oh ya, jadi menurut Sheila, hubungan antara gaya dengan gerak benda itu adalah tadi semakin besar tenaga manusia, semakin kecil gerak benda. Oh iya, tepuk tangan untuk Sheila. Semakin besar gaya yang diberikan, maka gerak benda akan semakin cepat atau semakin kencang. Ada lagi hubungan antara gaya dengan gerak benda. Kalau gaya dengan bentuk benda, apa hubungan antara gaya dengan bentuk benda? Sekarang gaya dengan bentuk benda. Coba gaya dengan bentuk sudah. Bentuk. Maksudnya begini. Bentuk. Apakah, saya mau tanya dulu, apakah ada pengaruh tidak dengan gaya? Pernah lihat orang bikin kue? Pernah? Apa yang mereka lakukan? Iya.
maksudnya bahwa gaya juga itu berpengaruh terhadap bentuk benda. Bahwa ketika kita memberikan gaya, memberikan tenaga pada satu benda, maka bentuk dari benda itu akan berubah-ubah. Ya, contoh ketika ibu kita atau tante kita membuat kue, kalau dia inginkan supaya kue yang dia inginkan itu adalah kue bulat, maka dia buatnya menjadi bulat. Kalau dia Tania, kalau dia ingin membuat kue donat, maka dia harus buatnya, harus ada apa di dalamnya? Harus ada lubang. Jadi itu pengaruh gaya terhadap bentuk dan arah benda. Sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita. Saya mau tes dulu. Saya minta satu orang untuk maju buka pintu. Saya tutup pintu dulu. Ini percobaan pertama. Siapa? Olga. Buka pintu. Sekarang perhatikan baik-baik. Olga buka pintu. Iya, sudah. Percobaan pertama sudah. Selanjutnya Olga duduk. Sudah perhatikan Olga membuka pintu? Sudah. Sekarang siapa lagi? Ren. Sekarang maju buka pintu. Ren, perhatikan. Ada pertanyaan sebentar. Jangan. Iya, tepuk tangan. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang sukses membuka pintu lebar-lebar? Siapa? Rean. Iwan. Siapa yang sukses yang bisa membuka pintu lebar-lebar? Siapa yang tidak bisa? Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Olga membuka pintu sehingga pintunya tadi hanya buka sedikit? Tentu berbeda dengan bagaimana cara Freya membuka pintu sehingga pintunya buka lebar-lebar. Kita Olga dulu. Karena ditarik kuat-kuat. Olga. Karena tidak tenaga. Olga dulu. Karena tidak mampu. Olga tidak mampu. Karena tidak ada tenaga. Iya, tidak ada tenaga. Siapa lagi? Josin, kenapa? Karena Olga tarik tangan satu. Olga tarik tangan satu. Iya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab. Yang berikut, sudah perhatikan Freya membuka pintu? Sudah. Apa dia sukses membuka pintu lebar-lebar? Sudah. Saya mau tanya, bagaimana cara Freya tadi sehingga dia bisa membuka pintu itu lebar-lebar? Ya, anak bapak yang bernama Icon. Karena dia punya tenaga. Viko, coba duduknya rapat lagi ke meja. Rapat lagi. Kenapa Freya bisa buka pintu tadi? Kenapa? Karena dia punya tenaga. Dia punya tenaga. Masih ada lagi Elo yang belum jawab. Karena dia punya tenaga. Tepuk tangan untuk Elo. Iya. Jadi sekarang apa ada tidak hubungan antara
tenaga yang kita berikan itu dengan gerak benda? Ada tidak? Ada tidak hubungan antara gerak benda dengan tenaga atau gaya yang kita berikan? Tadi di awal Sheila sudah menjawab bahwa semakin besar tenaga atau gaya yang kita berikan, maka gerak benda semakin cepat. Seperti itulah tadi yang terjadi. Seperti itulah tadi yang terjadi pada dua teman kita. Olga tidak bisa membuka pintu lebar-lebar. Membuka pintu lebar-lebar. Kenapa? Gaya atau tenaga yang dia berikan tadi itu kecil. Freya, dia mencoba untuk membuka pintu lebar-lebar. Maka yang kamu rasakan tadi itu, kamu berikan tenaga sedikit atau tenaga besar? Tenaga besar. Olga sudah berupaya untuk buka tadi, tapi tidak bisa. Iya. Tepuk tangan untuk dua teman kita. Baiklah. Sudah beberapa poin, kita berdiri dulu, kita tepuk semangat. Coba. Di pipi tepuk semangat. Di situ sudah. Wah, tidak semangat. Suaranya harus semangat. Kalau mau supaya orang semangat, tepuk semangat. Coba. Tepuk semangat. Iya, terima kasih. Sekarang Bapak ada gambar. Kita sepakat ini gambar 1, ini gambar 2. Sekarang perhatikan baik-baik dua gambar. Yang pasti dalam dua gambar ini mereka masing-masing memberikan gaya. Saya mau tanya, siapa yang mau bantu Bapak mau jawab pertanyaan saya yang pertama ini? Berani saja dulu. Pastilah pertanyaan saya mudah. Siapa? Tania mau jawab. Gambar nomor 1 dia pikul apa? Kuat. Kotak berat atau kotak ringan, Diko? Kotak berat. Sekarang gambar nomor 2. Dia sedang apa gambar nomor 2? Sedang mendorong meja. Sedang mendorong meja. Meja berat atau meja ringan? Selanjutnya kita sama-sama menyaksikan video. Jadi berdasarkan video dia sudah jelaskan dua gaya, gaya otot dan gaya gesek. Sekarang jawablah pertanyaannya. Sebutkan cara yang paling tepat untuk mengangkat peti kontainer berdasarkan tayangan video tadi. Paling tepat adalah apa? Dorong. Apa lagi? Angkat. Tarikan. Apa lagi? Iya. Tarikan. Yang berikut, saya mau tanya. Pernah lihat tidak Bang Mobi? Hah? Pernah tidak lihat Otto sedang berjalan?
Yang berikut, apa namanya itu yang ketika misalnya mobil sambil berjalan tiba-tiba berhenti, itu karena apa itu? Rem. Sekarang pertanyaannya, kenapa begitu tekan rem, ban oto ini, kendaraan ini, oto ini atau motor ini langsung berhenti? Ya, kenapa itu? Itu sebenarnya gaya apa di situ? Hah? Hah? Iya, tepuk tangan. Iya. Jadi gaya yang terjadi pada saat mobil sedang melaju tiba-tiba direm, mobil berhenti, itu sebenarnya sedang terjadi gesekan antara ban mobil dengan permukaan jalan. Selanjutnya saya arahkan kamu keluar, dengar petunjuknya, keluar kelas, sampai di luar cabut rumput sebanyak-banyaknya. Nanti dalam waktu 2 menit saya akan minta kamu ke sini. Pelan-pelan. Ke sini. Ya, sekarang masing-masing di depan. Angkat. Angkat. Siapa yang paling banyak mendapat rumput? Siapa? Di depan, di depan. Di depan. Siapa yang paling banyak mengangkat rumput? Yang paling sedikit Icon mana? Icon? Iya. Sekarang tepuk tangan. Baiklah, kita sudah capek-capek, saya minta kita berdiri lagi. Tepuk salut dulu. Engsi. Silakan dulu. Sekarang mini game sudah kita lakukan. Bapak mau bertanya dulu. Bapak mau bertanya. Bagaimana caranya rumput yang ada di halaman tadi bisa tercabut? Bagaimana tadi caranya rumput yang ada di halaman tadi itu bisa tercabut? Karena dicabut oleh tangan. Karena dicabut oleh tangan. Kesini dulu, kesini dulu. Ini dulu. Karena tertarik. Karena tertarik, tepuk tangan. Siapa? Dosen. Karena ada tenaga. Karena ada tenaga. Berikut siapa lagi? Karena dicabut kuat. Dicabut kuat. Kuat kuat. Karena ada tangan. Ada tangan. Ya. Karena ditarik oleh tangan. Sama padahal. Ada lagi? Tercabut. Karena tercabut dengan kuat. Ya, baik, cukup. Terima kasih banyak untuk segala keaktifan kita. Bagaimana caranya tadi itu supaya rumput itu tercabut? Ya, tentu yang kamu lakukan itu tadi tarik atau dorong? Sekarang tadi yang dapat banyak, karena itu dia juga tadi itu pasti menariknya banyak. Yang paling sedikit dari di luar itu siapa? Yang paling banyak. Yang paling banyak tadi itu banyak, ya? Iya, tentu Icon dapat paling sedikit karena apa? Gaya yang dia berikan tadi itu sedikit. Atau juga tadi beban yang dia harus kerjakan tadi terlalu berat, makanya dia dapat sedikit. Jadi kata kuncinya adalah tadi semakin banyak gaya atau tenaga yang kita berikan pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak semakin cepat.
Semakin kamu santai cabutnya tadi, maka kamu dapat sedikit. Iya. Berikut, apa manfaat dari aktivitas tadi terhadap lingkungan sekolah kita? Kita mencabut rumput di halaman tadi itu. Apa manfaat yang kamu dirasakan? Jessie ini anak yang paling semangat. Supaya lingkungan sekolah kita bersih. Ayo tepuk tangan. Lingkungan sekolah bersih. Kalau kamu jawab? Yang ada teman. Oh, supaya di sekolah kita ini, di halaman sekolah kita tidak ada kuman. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Hah? Supaya lingkungan kita tetap terjaga dan aman. Ya, tepuk tangan untuk Sela. Selanjutnya saya arahkan kita untuk bentuk kelompok 4. Oh ya, 4 orang. Iya, dengar dulu, dengar petunjuknya. Jadi silakan berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Semua anggota wajib aktif. Kita kerjain KPD ini dalam waktu 10 menit. Karena itu manfaatkan baik waktu 10 menit. Nanti setelah seperti biasa pada kegiatan kita sebelumnya, setelah menyelesaikan tugas ini, waktu 10 menit dimulai. Sekarang waktunya presentasi. Waktunya presentasi. Saya undang dari kelompok 1. Cepat. Selamat siang Bapak Wali kelas. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Kami mau melaporkan hasil diskusi kami kepada teman Tania. Saat mengangkat meja begitu bagian tubuh yang bekerja adalah otot tangan, sehingga gaya yang bekerja saat kita mengangkat meja dapat disebut dengan gaya otot. Apa perbedaan saat melakukan kegiatan pertama dan kegiatan kedua? Semakin besar tenaga manusia, semakin cepat gerak benda. Mengangkat meja masing-masing dan Siapa punya huruf? mengangkatkan. Kalau Sela punya huruf, Sela yang baca. Ya, lanjut. Mengangkat meja masing-masing dan mengangkat meja bersama kelompok. Itu saja. Tugas B. Saat mendorong meja maka akan terjadi gesekan antara meja dan kami. Hal tersebut menimbulkan gaya mendorong. Arah gaya gesek adalah dorong
ke depan dengan arah benda. Apa perbedaan saat melakukan kegiatan pertama dan kegiatan kedua? Ketika mendorong di lapangan tidak berjalan, ketika mendorong di keramik bisa berjalan. Saat kita mendorong otot kita pasti kuat. Iya. Selanjutnya kita sekarang masuk pada tugas C. Demonstrasikan gaya otot dan gaya gesek. Sini. Sekarang saatnya kelompok 1 mendemonstrasikan gaya otot. Ya, turun. Silakan demonstrasikan gaya gesek. Iya, tepuk salut. Sekarang kelompok 1 sudah tampil. Mereka sekarang minta tanggapan, pertanyaan atau apa saja dari kelompok lain. Silakan. Ada pertanyaan? Sepi pertanyaan. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Cepat. Siapa moderatornya? Semangat sedikit kawan. Siapa punya huruf? Ya, daripada lama-lama ini juga. Ya. Selamat pagi Bapak wali kelas. Selamat siang Bapak wali kelas. Selamat siang juga. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami kelompok 3 Kami kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi kami pada teman saya Jose. Silakan membacanya. Saat mengangkat meja, bagaimana tubuh yang bekerja adalah tangan, sehingga gaya yang bekerja saat kita mengangkat meja dapat disebut dengan gaya otot. Apa perbedaan saat melakukan kegiatan pertama dan kegiatan kedua? Perbedaan kedua tidak capek. Perbedaan pertama capek. Lanjut. Tugas B. Saat mendorong meja, teman kelompok lain silakan mendengar. saat mendorong meja, maka akan terjadi gesekan antara kaki meja dan keramik. Hal tersebut menimbulkan gaya mendorong. Arah gaya gesek kiri kanan dengan arah gerak benda. Apa perbedaan saat melakukan kegiatan pertama dan kegiatan kedua? Pertama, mendorong meja di lapangan. Kedua, mendorong meja di keramik. Iya, baik. AB sekarang masuk pada tugas C, adalah demonstrasi. Pilihannya adalah demonstrasi langsung, secara langsung. Sekarang naik. Demonstrasikan secara langsung gaya otot. 1, 2, 3. Baik. Sudah. Demonstrasikan secara langsung gaya gesek. Iya, luar biasa. Kesini dulu. Tepuk mantap untuk kelompok 3. Tepuk mantap 2 kali.
Sekarang saatnya dipersilakan. Hai, huru hara sekali Beckham. Mungkin ada teman-teman kelompok mau bertanya? Tidak. Nah, silakan kembali kelompok 3. Terima kasih kepada anak-anak sekalian, 4 kelompok yang telah menyelesaikan LKPD diskusi kelompok. Sekarang saatnya kita sama-sama membahas dari tugas A, angkat mejamu. Iya, jadi angkat kegiatan pertama, angkatlah meja sendiri-sendiri secara bergantian. Itu tadi sudah kita lakukan. Yang berikut kegiatan kedua, angkatlah meja bersama teman satu kelompok. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka benda itu akan terasa ringan. Dengan demikian, untuk sesi diskusi kelompok sudah selesai. Untuk materinya, silakan perhatikan. Ya. Baik. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini sudah selesai. Jadi saya mau menyimpulkan dengan baik dulu. Menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, hari ini kita fokusnya itu adalah di gaya otot dengan gaya gesek. Gaya otot itu adalah gaya yang menggunakan kekuatan otot. Itu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang menggunakan kekuatan otot. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi itu akibat gesekan dua buah benda. Itu gesekan. Yang berikut saya mau tanya. Ini refleksi. Bertahan sedikit. Saya mau tanya, kegiatan apa yang paling kamu sukai selama pembelajaran tadi? Kegiatan apa yang paling kamu sukai selama pembelajaran tadi? Menonton. Apalagi? Menulis. Menjawab. Apa? Pergi cabut rumput. Ya, apalagi yang lain? Dorong meja, angkat meja. Ya, percobaan. Ya, terima kasih. Apa saja peran saat kegiatan kelompok? Apa saja peranmu tadi saat kelompok? Peran? Iya, peran itu ada yang sebagai anggota ketua kelompok tadi? Coba angkat tangan, siapa ketua kelompok? Angkat tangan. Ya. Berikut siapa yang moderator? Siapa yang moderator tadi? Iya, itu maksudnya peran yang diberikan oleh kelompok. Berikut, hal apa yang menghambat dirimu saat melakukan percobaan? Tadi kan ada percobaan. Apa yang menghambat kamu tadi saat melakukan percobaan itu? Titik meja. Apa yang menghambat? Angkat meja. Ya. Tadi kebanyakan adalah kurang paham dengan perintah. Ya, ini dimaklumi karena
kemampuan berbahasa Indonesia kita itu masih rendah. Masih rendah. Itu gejala umumnya tadi, permasalahan umum. Berikut dari saya, refleksi saya. Pertama, hal yang paling saya sukai adalah semua anak saya hari ini yang hadir itu semua aktif. Terima kasih banyak. Yang berikut, hari ini kita sudah menunjukkan profil Pancasila. Jadi profil Pancasila yang diharapkan hari ini adalah kreatif dan gotong royong. Kita sudah lakukan tadi kegiatan gotong royongnya dalam bentuk mengangkat sama-sama beban. Kreatifnya itu adalah kreatif melakukan ini demonstrasi. Berikut kelebihan dan kelemahan pembelajaran ini, ya tentu pembelajaran kita. Ya, kelebihannya semangat kita, diskusi kita hari ini itu berjalan baik. Kelemahannya adalah yang hadir ini belum semuanya konsentrasi, tapi saya sadar bahwa ini resiko dari sebuah pembelajaran yang model baru. Nah, tetapi luar biasa sekali tadi bahwa kita semua bisa jalankan kegiatan diskusi kita hari ini dengan baik. Apa yang perlu diperbaiki bersama? Jadi selalu saya tekankan, tolong cara dulu kita harus diperbaiki. Yang berikut, sikap kita untuk mendengar informasi-informasi baru yang baik yang diberikan oleh guru maupun oleh teman-teman sesama teman itu harus bisa diterima dengan baik. Yang berikut, aktivitas di dalam kelompok kalau boleh semuanya ambil bagian. Baik. Terima kasih banyak. Akhirnya kegiatan pembelajaran kita hari ini yang begitu melelahkan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi esok dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kesuksesan kita hari ini. Berdiri sebelum kita berdoa penutup. Berdiri. Icon pimpin lagu kepala satu. Ya, kepala satu di sini. Satu, dua. Kepala satu, dua, tiga. Kepala satu, mata dua, hidung satu, mulut satu, telinga dua, tangan dua, kaki dua, jari 10.